Kata beliau, asyratun la yantafi'u biha, atau asyratun la yuntafa'u biha. 10 hal yang tidak bermanfaat. Yang pertama, ilmun la yu'malu bihi. Ilmu yang tidak diamalkan. Ilmun la yu'malu bihi. Ilmu yang tidak diamalkan. Yang kedua, amalun la ikhlasa fihi wal iqtida. Yang kedua, amal yang tidak ikhlas dan tidak mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, amal yang tidak ikhlas dan tidak mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, malun la yunfaqu minhu fala yastamti'u bihi jami'uhu fid dunya wa la yuqaddimuhu amamahu ila al-akhirah. Yang ketiga, malun la yunfaqu min, harta yang tidak diinfakkan. Fala yastamti'u bihi jami'uhu fid dunya, orang yang mengumpulkannya tidak dapat menikmati harta tersebut selama di dunia, wala yuqaddimuhu amamahu ilal akhirah, dan tidak ada yang diperbuat di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Artinya nggak ada yang diperbuat untuk dia nanti pada hari kiamat. Yang keempat, qalbun farighun min mahabbatillahi wasyauq ilaihi wal unsi bihi. Yang keempat, qalbun farighun min mahabbatillah wasyauq ilaihi wal unsi bihi. Hati yang kosong dari kecintaan Allah, kerinduan kepadanya, dan kenyamanan ketika berada di dekatnya. Hati yang kosong dari cinta kepada Allah, rindu kepadanya, dan kenyamanan ketika berada di dekatnya. Yang kelima, badanun mu'attalun min ta'ati wa khidmatihi. Badan yang tidak digunakan untuk taat kepada Allah, badan yang tidak digunakan untuk taat kepada Allah, wa khidmatihi, dan tiga, untuk ibadah kepadanya. Yang keenam, mahabbatun la tataqayyadu biridha'il mahbubi wa imtithali awamirihi. Mahabbatun la tataqayyadu biridha'il mahbubi wa imtithali awamirihi. Cinta yang tidak terikat dengan keridhaan Allah. Yang keenam, cinta yang tidak terikat dengan keridhaan Allah dan tidak terkait dengan pelaksanaan perintahnya. Yang ketujuh, waqtun mu'attalun an istidraki faritin aw ightinami birrin wa qurbatin. Yang ketujuh, waqtun mu'attalun an istidraki faritin aw ightinami
birrin wa qurbatin. Yang ketujuh, waktu yang tidak digunakan untuk mengejar amal-amal yang terluput di masa lalu. Atau tidak digunakan untuk berbuat kebaikan dan amal saleh yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Waktu yang tidak digunakan untuk mengejar amal-amal yang terluput di masa lalu, atau tidak digunakan untuk berbuat kebaikan dan amal saleh yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, fikrun yajulu fi ma la yanfa'u. Yang kedelapan, untuk mencatat, fikiran yang menerawang untuk hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Fikiran yang menerawang untuk hal-hal yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Yang kesembilan, khidmatu man la tuqarribuka khidmatuhu ila Allah. Khidmatu man la tuqarribuka khidmatu ila Allah wa la ta'udu 'alaika bi salahi dunyaka. Yang kesembilan, membantu orang yang tidak dapat mendekatkan dirimu kepada Allah dan tidak pula bermanfaat bagimu untuk kepentingan duniamu. Jadi membantu orang yang tidak dapat mendekatkan dirimu kepada Allah dan tidak pula bermanfaat bagimu untuk kepentingan duniamu. Yang ke-10, khaufuka wa raja'uka liman nasiyatu biyadillah wa huwa asirun fi qabdatihi wala yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Takut dan mengharap kepada makhluk yang ubun-ubunnya berada di tangan Allah dan tertawan dalam genggamannya, yang tidak kuasa menolak bahaya atas dirinya, tidak pula memberikan manfaat, tidak berkuasa mematikan, menghidupkan, serta tidak kuasa pula membangkitkan manusia di akhirat. Jadi takut dan mengharap kepada makhluk yang ubun-ubunnya berada di tangan Allah dan tertawan dalam genggamannya, yang tidak kuasa menolak bahaya atas dirinya, tidak pula memberi manfaat, tidak berkuasa mematikan, menghidupkan, serta tidak kuasa pula membangkitkan manusia di akhirat. Kita bahas satu persatu. 10 yang tidak bermanfaat, kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, dan saya nukil dari kitab Fawaidul Fawaid oleh Imam Ibnu Qayyim yang ditertibkan oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid hafizahullah ta'ala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, kata beliau, 10 yang tidak bermanfaat. Yang pertama adalah ilmu yang tidak diamalkan. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menuntut ilmu agar kita mengamalkan, dan Rasulullah SAW menyuruh kita menuntut ilmu agar kita mengamalkan. Dan di antara pertanyaan yang Allah akan tanyakan nanti pada hari kiamat yaitu tentang ilmu, wa an ilmihi fima fa'ala, dan tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Allah akan tanya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, Nabi bersabda,
la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an umri fima afna wa an ilmi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismi fima abla. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun sahih. Dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai Allah menanyakan tentang 4 perkara. Yang pertama, Allah akan tanyakan tentang umurnya dihabiskan buat apa. Yang kedua, ilmunya diamalkan atau tidak. Yang ketiga, hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa? Capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa? Hadis ini riwayat Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Disebutkan di sini tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Makanya ilmu akan ditanya oleh Allah, diamalkan atau tidak. Kita menuntut ilmu ini untuk diamalkan. Makanya orang-orang yang menuntut ilmu, dia harus betul-betul niatkan ikhlas karena Allah dan niatkan untuk diamalkan. Bukan sekedar banyak kajian, mengaji, di mana ada kajian datang tapi nggak diamalkan dan nggak ada athar sama sekali. Harus ilmu itu punya athar dan dia harus tambah baik. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, semakin kita nuntut ilmu, semakin tambah iman kita kepada Allah. Semakin kita nuntut ilmu, semakin tambah ketaatan kita kepada Allah. Semakin nuntut ilmu, semakin tambah baik kita hubungan kita dengan Allah. Juga semakin tambah baik akhlak kita kepada orang tua. Tambah baik perkataan kita, tambah baik perbuatan kita, betul-betul kita membantu orang tua. Semakin tambah baik juga hubungan kita dengan orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, kepada guru yang pernah berjasa mengajarkan kebaikan. Kita nggak bisa balas. Hatta antum bayar dengan uang jutaan atau miliar nggak bakal bisa. Ilmu yang bermanfaat nggak bisa dibayar dengan apapun juga. Dan kita disuruh oleh Nabi Muhammad SAW membalas orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Maka harus kita punya adab kepada guru yang pernah mengajarkan kebaikan kepada kita. Tambah baik mesti hubungan dengan gurunya, dengan ustadz yang mengajarkan kebaikan. Bukan tambah rusak, bukan tambah jauh, tambah dekat, tambah baik hubungannya. Akhlaknya tambah baik kepada guru yang mengajarkan kebaikan. Karena ilmu yang disampaikan gak bisa dibayar dengan apapun juga. Dan Nabi menyuruh untuk membalas orang berbuat kebaikan. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kamu, kamu balas, kata Nabi. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumu. Seandainya kamu tidak mendapati untuk membalas orang yang berbuat kebaikan, maka kamu doakan dia. Doakan kebaikan orang yang berbuat baik itu sampai kamu merasa kamu sudah membalas kebaikannya. Tambah baik hubungan kita dengan tetangga, tambah baik hubungan kita dengan masyarakat, tambah baik muamalah kita, tambah baik. Kemudian juga sholat kita tambah baik. Banyak juga zikir kita kepada Allah. Muamalah kita dengan manusia tambah baik. Baik dalam masalah dagang, dalam masalah usaha, dalam masalah utang piutang, segala tambah baik hubungan itu. Mestinya seperti itu. Ilmu itu diamalkan. Begitu juga yang perempuan, pakaiannya tambah sempurna. Muamalahnya dengan suami tambah baik. Dia tambah taat. Semakin ngaji dia tambah taat kepada suaminya, bukan semakin membantah, bukan semakin membangkang kepada suaminya. Semakin dia ngaji tambah baik. Diamalkan ilmu itu. Diamalkan ilmu itu. Begitu juga hatinya harus bersih dari hasad, dengki, iri. Banyak juga sudah ngaji tapi irinya luar biasa sama orang. Ada orang yang dagang sama dia nggak suka. Ini iri, nggak boleh. Dia ingin orang lain itu jatuh, nggak boleh dalam Islam. Dia harus sayang sesama seorang mukmin dengan mukmin lainnya. Dia harus mencintai sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Kata Nabi, la yu'minu hatta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi minal khair, kata Nabi. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang dari kamu hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya kama yuhibbu li nafsihi minal khair, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dari kebaikan. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dalam Al-Mufrad, Imam Ahmad dan yang lainnya. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Jadi ilmu diamalkan.
Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, ini ilmu yang kita dapat harus diamalkan. Jadi bukan hobi ngaji, tapi bagaimana kita mengamalkan ilmu itu. Dalam semua, dari akidah tambah baik, ibadah tambah baik, sholatnya tambah baik, zikirnya tambah, waktunya juga betul-betul diatur dengan benar, dan yang lainnya. Ini ilmu harus diamalkan. Makanya yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak diamalkan, nggak ada manfaat sama sekali. Yang kedua, amalun la ikhlasa fihi wal iqtida. Amal yang tidak ada keikhlasan dan tidak mengikuti contoh Rasulullah SAW. Bab syarat diterimanya amal, berapa syaratnya? 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba atau iqtida. Di sini yaitu yang tidak bermanfaat amal, yang tidak ada keikhlasan dan tidak mengikuti contoh Rasulullah. Kalau amal sudah enggak ikhlas, tidak mengikuti contoh Rasulullah, enggak ada manfaatnya. Enggak akan diterima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang enggak ada contoh dari kami, amalannya tertolak. Kemudian yang ketiga, infaqu min fala yastamti'u bihi jami'u fid dunya wa la yuqaddimu amamahu ila al-akhirah. Harta yang ketiga, harta yang tidak diinfakkan. Orang yang mengumpulkannya tidak dapat menikmati harta itu. Orang yang mengumpulkannya tidak menikmati harta itu. Kemudian wala yuqaddimu amamil akhirah, dan dia tidak mempersiapkan dirinya di hadapan Allah di akhirat kelak. Jadi ketiga, harta yang tidak diinfakkan ini nggak ada manfaatnya. Banyak harta yang disimpan oleh manusia nggak ada manfaatnya. Ya disimpan di rumahnya, disimpan di bank atau yang lainnya. Kalau diinfakkan manfaat. Kalau dia sudah keluarkan zakatnya, kemudian dia keluarkan infaknya setiap hari, manfaat harta itu. Bukan berarti dia menyimpan untuk masa depan, untuk keluarga, untuk anaknya, nggak boleh. Boleh. Selama dia sudah keluarkan zakatnya, dan yang kedua dia sudah infakkan harta itu. Sudah penuhi kewajibannya dia untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya, dan juga membantu orang-orang yang susah diinfakkan. Sebab bagaimanapun juga setiap hari seorang muslim itu harus menginfakkan hartanya setiap hari. Dengan dasar hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani, fayaqulu ahduma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulu akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Setiap hari malaikat turun, 2 malaikat setiap hari. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Yang satu berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Dan ini setiap hari. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Setiap hari. Makanya kita dianjurkan untuk infak. Manfaatnya buat kita. Dan apa yang kita infakkan, yang kita keluarkan, selama itu ikhlas, pasti akan diganti oleh Allah. Pasti. Karena Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Allah berfirman dalam surah Saba, apa saja yang kamu infakkan dari kebaikan, pasti Allah akan ganti. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma naqasa malun min sadaqatin." Tidak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Tidak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Apa yang kita sedekah, yang kita infakkan, tidak akan kurang. Tetap akan tambah. Makanya barokah orang-orang yang selalu menginfakkan harta, diberikan barokah oleh Allah SWT selama dia ikhlas. Selama dia ikhlas. Jadi banyak harta yang disimpan. Kadang-kadang harta yang disimpan lama-lama yang dia nggak infakkan, terakhirnya dikasih maling. Iya, ada yang perhiasan disimpan, lama-lama disimpan, terakhirnya dicuri maling. Ada uang disimpan, terakhirnya dicuri maling. Yang terbaik diinfakkan, tiap hari infak. Itu memang sudah takdir Allah. Tapi kalau dia sudah berinfak, seandainya pun ada kena musibah, insya Allah akan ganti yang lebih baik. Tapi dia sudah infak.
Kalau musibah tetap ada. Jangan kita, hatta para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam juga kena musibah. Apalagi kita yang banyak dosa dan maksiat. Musibah tetap akan ada. Tapi kita terus bersedekah, terus infak. Ayatnya banyak dalam Al-Quran. Puluhan bahkan ratusan ayat. Anda bisa lihat dalam surah Al-Baqarah aja, puluhan ayat dalam surah Al-Baqarah aja. Belum dalam surah Ali Imran, belum dalam surah An-Nisa. Terus Anda bisa lihat itu. Ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk infak dan sedekah. Maka harta ini harus diinfakkan. Banyak orang-orang yang bakhil, pelit, kikir, kedekut, nggak ada manfaat sama sekali buat dia. Jadi harta itu harus terus diinfakkan, dan manfaat dengan dia menginfakkan harta itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Dulu para ulama salaf, dia nggak punya apa-apa, ya kurma yang ada di rumahnya disedekahkan. Rasulullah SAW cuma punya air dan kurma. Ada orang fakir miskin datang, dikasih kurma itu, dikasih. Nggak punya yang lain kecuali air dan kurma, nggak ada lagi yang lain. Kalau antum, masya Allah, apalagi ibu-ibu, tukang nyimpen, apa disimpan makanya. Hatta sisa makanan disimpan juga. Sedekahkan, datang sedekahkan. Orang bukan milik kita semua ini, milik Allah SWT. Selama kita sedekahkan, selama itu Allah akan ganti yang lebih baik. Kenapa disimpan? Berikan kepada kaum muslimin, berikan kepada tetangga. Hadiahkan kepada orang-orang juga yang mampu, tetangga yang kaya, kasih, nggak ada masalah. Allah akan ganti yang lebih baik. Banyak harta ini yang tidak diinfakkan, yang nggak manfaat. Bagi dia tidak bermanfaat, nggak dia nikmati harta itu, disimpan terus oleh dia nggak nikmati. Ada orang-orang yang hartanya banyak tapi dia susah hidupnya. Mau beli mobil, nanti mobilnya tabrakan, takut, nggak dibeli mobil. Jadi hidupnya jalan kaki aja. Naik sepeda yang butut atau naik motor yang butut, duit ada, beli mobil untuk antum manfaat. Sampai mau safar nyusahkan diri, nggak boleh. Kita nggak boleh menyusahkan diri, dan juga nggak boleh menyusahkan orang lain, nggak boleh dalam Islam. Ada harta beli, kenapa harus simpan? Kalau memang kita butuh lagi jual, kalau kita butuh lagi. Jadi seperti itu diajarkan oleh Islam. Bukannya itu juga menghamburkan uang, bukan. Daripada uang itu disimpan. Untuk apa disimpan? Dia nggak mengambil manfaat dari uang itu. Kemudian juga dia tidak sedekahkan buat orang-orang yang berhak untuk disedekahkan. Kadang juga ada orang yang minjam uang pada dia. Dia ada, harta ada. Orang minjam, susahnya luar biasa. Kenapa nggak diberikan? Kalau antum ada uang puluhan juta, orang pinjam 1 juta, 2 juta, kasih. Kenapa nggak dikasih? Cuma tetap ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya diwajib ganti. Pada hari yang tentukan bulan diwajib ganti. Sesuai dengan nas Al-Quran dan juga dengan hadis Nabi SAW. Wajib dia ganti. Tetap pinjam itu manfaatnya sangat besar. Kalau dia membebaskan orang-orang yang susah, yang gak mampu ganti, Allah akan bebaskan dari api neraka. Jangan disimpan. Kita niatkan menolong orang, niatkan sedekah. Ini banyak orang yang gak manfaat buat dirinya, gak manfaat juga buat orang lain. Bahkan dia tidak melakukan sesuatu untuk dirinya nanti di akhirat. Dan ini penyesalannya. Ada orang-orang yang menyesal karena apa? Dia tidak sedekah. Kalau sudah datang ajal baru dia menyesal nanti. Kalau sudah datang ajal. Antum lihat banyak ayatnya, cuma salah satu ayatnya di surah Al-Munafiqun. Saya sudah bahas bahwa di antara ciri orang munafik itu apa? Di antara ciri orang munafik, antum masih ingat pembahasannya? Di antara ciri orang munafik apa? Di antara ciri orang munafik itu apa? Nggak pernah tahu, nggak pernah dengar ya? Banyak ciri munafik. Di antaranya apa? Pelit, kikir, kedekut. Itu orang munafik. Allah masukkan ayat itu dalam surah Al-Munafiqun. Untuk melihat dalam surah Al-Munafiqun di ayat yang ke-9, 10, 11 ini berkaitan tentang infak, tentang amal saleh, tentang ajal. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyadakumul maut
fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, janganlah harta kamu dan anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Ingat tuh, harta, anak jangan sampai melalaikan kita mengingat Allah. Berzikir kepada Allah, sholat termasuk zikir kepada Allah, membaca Al-Quran termasuk zikir kepada Allah, ngaji, nuntut ilmu termasuk zikir kepada Allah. Jangan sampai melalaikan kita harta dan anak kita dari zikir kepada Allah. Dan barang siapa yang melakukan demikian, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Berinfaklah dari apa yang kami karuniakan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Sebelum datang kematian, lalu ia berkata, wahai Rabbku, kalau seandainya engkau mundurkan sedikit kematianku sampai waktu yang tertentu, maka aku akan sedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Dan Allah SWT tidak akan mengakhirkan satu jiwa apabila datang ajalnya, dan Allah mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Allah mengetahui tentang apa yang kalian kerjakan. Wallahu khabir bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tidak bisa diundur. Jadi menyesalnya kapan? Kalau sudah datang kematian, dia menyesal. Kalau antum mau tahu juga tentang di antara sifat orang munafik itu bakhil, supaya antum juga tahu, supaya bisa jawab lagi. Ini jangan nggak bisa jawab, ditanya nggak bisa jawab. Antum lihat dalam surah At-Taubah, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 67. Orang-orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan, sebagiannya itu menolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang mungkar, mencegah yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangan mereka. Bakhil, pelit, kikir, kedekut, digenggam tangannya. Mereka nggak mau sedekah, nggak mau infak. Mereka melupakan Allah, Allah pun melupakan mereka. Sungguhnya orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi kita harus banyak infak. Itu dengar tuh ya, pada bapak-bapak, ikhwan-ikhwan dan ibu-ibu. Bu, perhatikan bu ya, di atas itu. Banyakin sedekah, infak, jangan nyimpen. Ya, semua makanan disimpan, sedekahin. Ada sedekahin. Karena disimpan, nggak dimakan oleh dia, nggak dimakan tetangganya. Jadinya apa? Basi. Gak manfaat. Banyakkan sedekah. Yang keempat, qalbun fariqun min mahabbatillah wa syauq ilaihi wal unsi bihi. Hati yang kosong dari kecintaan kepada Allah, kerinduan kepadanya dan kenyamanan ketika dekat dengannya. Hati yang kosong, seorang mukmin ini wajib mencintai Allah, wajib. Tidak beriman kalau dia tidak mencintai Allah. Dan juga wajib mencintai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pokok ketika kita mencintai Rasulullah, pokoknya mencintai siapa? Allah yang pokok. Kemudian baru mencintai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang beriman, dia harus cintanya lebih daripada orang-orang kafir kepada berhalanya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Antum lihat di surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nas, dan sebagian manusia, may yattakhidhu min dunillah, yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah, yuhibbunahum, yang mereka mencintai sekutu itu kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman lebih sangat cintanya kepada Allah. Jadi Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 165, di antara manusia yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah, yang mereka mencintai sekutu itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi orang-orang kafir juga ada kecintaan mereka kepada Allah, ada. Karena mereka mengakui tentang apa?
tentang rububiyah Allah. Allah sebagai Khalik, sebagai Razik, sebagai Malik, sebagai Mudabbir, Muhyi, Mumit, dan yang lainnya. Mereka mengakui, tapi mereka suruh beribadah kepada Allah tidak mau. Mereka kadang-kadang beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah di saat apa? Di saat susah. Tapi di saat senang mereka lupa kepada Allah. Tapi ada orang-orang Islam yang mereka di saat susah dan senang mereka melupakan Allah, berdoa kepada selain Allah. Di sini disebutkan di antara manusia yang menjadikan sekutu selain Allah, menjadikan sekutu selain Allah, yang mereka mencintai mereka sekutu itu sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah itu dia lebih sangat cintanya kepada Allah. Jadi kita harus betul-betul mencintai Allah dengan kecintaan yang benar sesuai dengan syariat Islam, dan juga mencintai Rasulullah sesuai dengan syariat. Sebab kita tidak dikatakan beriman sampai kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga di antara orang yang mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman, yaitu siapa? Orang yang dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Salatun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu lillah. Dan yang ketiga, wa yakraha ayya'udal fil kufr kama yaqra ayyuqdhafa fin nar. Kata Nabi ada tiga yang kalau tiga ini terdapat dalam hati seorang yang beriman, dia akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman, nikmatnya iman. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, dia mencintai seorang semata-mata karena Allah. Yang ketiga, yaitu dia tidak suka kembali kepada kekafiran, sebagaimana dia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Yang kelima, badan mu'attalun min ta'ati wa khidmatihi. Badan yang tidak digunakan untuk taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Ini enggak ada manfaatnya. Badannya keker, sehat, tegap dan yang lainnya, tapi enggak ibadah kepada Allah, enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaat sama sekali. Kalau dia tidak gunakan untuk ibadah kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, tidak taat kepada Allah, enggak ada manfaatnya. Meskipun dia kuat, enggak ada manfaat sama sekali. Banyak orang-orang yang fasik, ya, dia badannya sehat, Allah kasih sehat, tapi enggak digunakan untuk taat kepada Allah. Digunakannya terus untuk apa? Untuk olahraga, untuk senam, untuk jalan-jalan, untuk golf, untuk main bola, untuk segala. Habis sudah waktunya untuk itu. Ngaji enggak, baca Quran enggak, nuntut ilmu tidak, baca kitab-kitab juga tidak, baca buku enggak. Salat 2 menit sudah selesai kalau salat. 2 menit selesai sudah. Kalau olahraga berjam-jam, salat cepat sekali langsung kabur lagi. Ini badan yang enggak manfaat ini. Dianggurkan badannya untuk ibadah kepada Allah. Selain pun digunakan hanya sekedarnya aja, dan dia tidak punya ruh, tidak punya khusyuk dan tidak punya tumanina sama sekali. Jadi badan yang tidak digunakan untuk taat kepada Allah, bahkan digunakan buat yang lain yang enggak ada manfaatnya. Ya. Untuk buat kerja, buat olahraga nomor 1 dia. Tapi untuk ibadah jauh. Yang keenam, mahabbatun la tataqayyadu bi ridha'il mahbub wa imtithali awamirihi. Cinta yang tidak terikat dengan keridhaan Allah dan tidak terkait dengan pelaksanaan perintah-perintahnya. Cinta yang tidak terikat dengan keridhaan Allah dan tidak terkait dengan pelaksanaan perintah-perintahnya. Jadi cinta yang tidak terikat dengan keridhaan Allah. Jadi kita cinta semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan syariat Allah.
Nggak boleh kita mencintai sesuatu yang melanggar syariat, apa aja bentuknya. Bentuknya manusia, bentuknya kebiasaan, bentuknya permainan atau yang lainnya. Allah ridho atau enggak? Kita menyukai itu, cinta itu. Sering antum bilang hobi ya. Bahasa Arabnya hubbi. Hobi bahasa Arabnya apa? Hubbi, kecintaanku. Itu hobi. Nah, kemudian disebutlah hobinya apa? Banyak hobi ini yang tidak terikat dengan kecintaan kepada Allah. Banyak hobi ini yang melanggar syariat Allah. Enggak boleh. Atau kecintaan-kecintaan yang enggak boleh menurut syariat. Seorang laki-laki cinta pada laki-laki, senang pada laki-laki. Ini mahnuth, bencong yang seperti ini. Ya. Atau perempuan cinta sama perempuan, lesbi, haram hukumnya. Atau seorang laki-laki cinta pada perempuan yang tidak sesuai dengan syariat, pacaran, enggak boleh dalam Islam. Hukumnya haram, enggak ada pacaran dalam Islam, enggak ada dalam Islam. Jadi cinta yang tidak terikat dengan keridhaan Allah dan tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, waqtun mu'attalun an istidraki faritin aw igtinami birrin wa qurbatin. Yang ketujuh, waktu yang tidak digunakan untuk mengejar amal-amal yang terluput di masa lalu, atau tidak digunakan untuk berbuat kebaikan amal saleh yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bicara soal waktu ini panjang ya. Banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia. Banyak sekali. Jadi waktu banyak yang terbuang yang sia-sia. Untuk ngobrol, untuk main, untuk nonton, untuk jalan-jalan, untuk main HP, main game, main internet, SMS. Berapa jam dalam sehari? Sehari berapa jam? Banyak waktu yang terbuang yang gak ada manfaatnya. Ini akan ditanya oleh Allah karena berkaitan dengan masalah umur. Wa an umri fi ma'afna. Umurnya dihabiskan untuk apa? Habis waktunya. Kadang kerja sudah kerja, cukup kerja itu 8 jam itu udah maksimal, paling banyak sudah. Kalau bisa kurang daripada itu. Bahkan sudah kerja ditambah lagi dengan apa? Dengan lembur. Sudah lembur kadang-kadang dibawa pekerjaan ke rumahnya lagi. Habis waktu. Terbuang dengan sia-sia. Jadi banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia dan ini akan ditanya oleh Allah. Jadi antum betul-betul gunakan waktu. Antum atur waktu antum dengan manfaat. Kita banyak ketinggalan. Banyak sekali ketinggalan. Di masa lalu kita banyak. Ada sebagian yang dulunya berbuat beda. Sebagian dulunya sesat. Sebagian dulunya mengikuti aliran sesat. Sebagian dulunya dia banyak dosa dan maksiat. Ini sudah berlalu waktunya. Sekarang sudah berlalu mungkin 30 tahun atau 40 tahun. Jangan disia-siakan waktu yang ada. Gunakan sebaik-baiknya apa yang bisa kita kejar dari amal saleh yang tertinggal yang dulu itu. Dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah, dengan rajin kita menuntut ilmu, dengan membaca Al-Quran, dengan menghafalnya, dengan membaca kitab-kitab yang bermanfaat, buku-buku yang bermanfaat, mengerjakan sholat yang wajib, sholat yang sunnah, menghafalkan zikir-zikir yang sahih, dibaca terus. Kemudian juga bersedekah, infak yang dulu kita nggak tahu, nggak paham. Banyak uang kita keluar untuk yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Banyak uang yang keluar untuk yang sia-sia, banyak sekali. Ya untuk acara-acara bid'ah, acara-acara syirik atau yang lainnya. Tenaga dan waktu terbuang, banyak sekali. Nah kita gunakan sekarang ini untuk yang manfaat. Ya. Kalimat yang sederhana yang kita bicarakan cukup sekali bicara cukup. Jangan terus-menerus habis waktunya. Di internet antum baca, bantah lagi, bantah lagi, habis waktu. Enggak ada manfaat sama sekali. Rugi kita. Antum baca kitab para ulama, datang pengajian, manfaat daripada baca dari apa yang di internet yang kadang-kadang orang-orang tuh enggak ngerti agama. Kadang-kadang juga seperti yang saya katakan, ustadz dia enggak pernah ngaji, enggak nuntut ilmu, tiba-tiba muncul seperti orang alim di internet dia. Nah, dibaca, habis waktu kita. Antum baca buku dari Quran dan hadis manfaat. Kita baca yang seperti itu. Yang jelas ada dalilnya. Jadi waktu ini banyak terbuang dan ini akan ditanya oleh Allah. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran
hampir seluruh manusia yang rugi, semuanya kecuali Allah kecualikan 4. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sungguh manusia sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat dengan kebaikan dan saling berwasiat dengan kesabaran. Saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi waktu ini banyak yang terbuang, dan antum sekarang coba waktu yang terbuang antum gunakan dengan manfaat. Lihat, atur waktu antum. Jangan sampai terbuang dengan sia-sia. Yang ke-8, termasuk juga waktu yang nggak ada manfaat ya, contohnya seperti sekarang, sibuk dengan kampanye, nggak ada manfaat sama sekali waktu itu, terbuang, rugi, nggak ada yang dibela buat Islam sama sekali, nggak ada, rugi, waktu habis, dibuang-buang dengan percuma. Belum lagi yang lain, untuk ngobrol, untuk jalan dan yang lainnya. Bahkan kadang-kadang ada juga orang yang kerjaannya rapat terus. Ya rapat, tiap minggu rapat, sayang waktu dipakai buat rapat. Apa yang bisa kita kerjakan yang manfaat. Yang dihabiskan buat pertemuan dan yang lainnya. Yang ke-8, fikrun yajulu fi ma la yanfa'u. Pikiran yang menerawang kepada hal yang tidak bermanfaat. Ibnu Qayyim juga menyebutkan di dalam kitabnya Al-Fawaid ini tentang pikiran-pikiran yang buruk, yang jelek. Beliau contohkan beberapa contoh. Kata beliau, di antara pikiran-pikiran yang tidak ada manfaat, yang buruk, yaitu memikirkan tentang strategi dalam permainan catur, irama musik, bentuk gambar, dan rekan-rekan manusia. Ini nggak ada manfaatnya. Pikiran yang nggak ada manfaatnya. Ya, orang mikir depan catur itu, hukum catur hukumnya haram dalam Islam. Catur, main catur hukumnya haram dalam Islam. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Musik hukumnya haram dalam Islam. Saya sebutkan dalam buku saya Hukum Lagu dan Musik. Hukumnya haram dalam Islam. Main catur juga hukumnya haram dalam Islam. Disebutkan oleh para ulama. Para ulama terdahulu sudah menyebutkan. Bahkan Imam Al-Juri punya kitab tentang itu, Tahrim Syatranj, haramnya main catur. Kadang habis waktu berjam-jam buat mikirin catur, bukan mikirin dirinya, istrinya, anaknya. Umat catur dipikirkan. Bodoh, orang bodoh. Ya. Ini nggak ada manfaat sama sekali. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qayyim, memikirkan berbagai disiplin ilmu yang tidak menambah kesempurnaan dan kemuliaan jiwanya. Seperti apa? Memikirkan kaidah-kaidah yang rinci tentang ilmu logika, mendalami ilmu eksakta yang tidak bermanfaat, dan cabang-cabang ilmu filsafat yang tidak bermanfaat. Filsafat semua nggak bermanfaat. Ilmu kalam nggak ada manfaat sama sekali. Ilmu Qayyim sudah jelaskan di sini. Dan sebelumnya gurunya sudah menjelaskan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dan juga beberapa kitabnya. Yang ketiga, di antara pemikiran yang enggak manfaat yaitu memikirkan keinginan syahwat yang terkait dengan kelezatan duniawi dan cara-cara untuk meraihnya. Apakah tentang bagaimana kita dagang untungnya besar, bagaimana supaya dapat jabatan, dapat kedudukan, supaya jadi caleg, atau yang lainnya. Ini semuanya duniawi. Ini pikiran-pikiran yang gak ada manfaat sama sekali. Mungkin keinginan syahwat, syahwat itu berkaitan dengan harta, berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan jabatan, berkaitan juga dengan wanita. Ini syahwat. Yang keempat, memikirkan sesuatu yang belum ada. Memikirkan sesuatu yang belum ada. Nanti kalau seandainya terjadi begini, akan terjadi begini. Untuk masa yang akan datang belum ada. Cuma dipikirkan nanti gimana ya
kalau umpamanya Syiah yang menguasai? Kayak nggak percaya, nggak yakin imannya dan juga tawakalnya kepada Allah. Allah pasti akan menolong kaum mukminin pasti. Tapi Islam tidak akan menang dengan demokrasi. Islam nggak akan jaya dengan parlemen. Islam nggak akan jaya dengan partai. Tidak akan jaya selama-lamanya. Islam akan jaya dengan tegak dengan ilmu dan amal soleh. Dalilnya sudah saya bawakan pada pekan yang lalu. Antum lihat lagi catatan antum itu. Kalau antum ngaji ya, kalau antum ngaji, antum lihat catatannya. Karena sebagian datang nggak ngaji. Antum datang ngaji, antum lihat itu. Bahwa Islam akan tegak seperti yang pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan cara-cara orang kafir, bukan dengan parlemen, bukan dengan yang lain, bukan, tapi dengan Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Islam yang akan tegak. Yang kelima, memikirkan masalah-masalah orang lain yang gak ada manfaat, memikirkan masalah orang lain, memikirkan urusan mereka, cara hidup mereka dan yang lainnya. Sampai kadang-kadang kita mikirkan rumah tangga orang, masuk ke dalamnya, tentang bagaimana rumah tangganya dia, istrinya berapa, anaknya berapa, apa urusannya? Fudul, cari tahu. Kita gak akan ditanya tentang rumah tangga orang. Dia istrinya 2, 3, 4, bukan urusan kita, nggak akan ditanya kita. Kenapa kita sibuk ngurusin istri orang, rumah tangga orang? Gak ada manfaatnya banyak sekali. Baik yang laki-laki, apalagi ibu-ibu banyak lagi udah. Ya, itu lebih banyak ibu-ibu. Cuma laki-laki banyak yang ikut karena apa? Didominasi oleh ibu-ibu. Apa urusannya orang punya istri 2? Kenapa dibahas? Apa dia berbuat kezaliman? Apa dia berbuat kejahatan? Kayaknya kalau orang istri 2 itu seperti berbuat kejahatan dan kezaliman. Tapi orang zina nggak dibahas sama ibu-ibu. Sebulan zina dan segala macam. Kenapa mikirkan orang membahas yang nggak ada manfaat sama sekali, nggak ada manfaatnya? Kalau antum mau nasihati kalau dia melanggar syariat, antum nasihati datang. Tapi dibicarakan, Ustadz Fulan punya istri 2. Apa urusannya dengan kita? Si Fulan punya istri 3. Manfaatnya apa untuk bicarakan? Tentang anaknya. Kita nggak akan ditanya oleh Allah tentang mereka. Sama kita nggak akan ditanya Allah tentang pemimpin kita. Nggak akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang pemimpin kita. Siapa pemimpin? Nggak akan ditanya. Allah akan tanya tentang kita dan tentang istri dan anak kita pada hari kiamat. Allah akan tanya. Allah nggak akan tanya tentang orang lain. Ini kadang-kadang ikut masuk ke rumah tangga orang. Nggak ada manfaat sama sekali. Sampai dibicarakan tentang orang itu gimana segala macam, bukan urusan kita. Kalau anda mau nasihati, selesai sudah. Belum dapat ganjaran dari Allah, tapi dibicarakan lagi ke orang lain, tidak ada manfaatnya. Kerusakan dia dengan istrinya, dengan anaknya, bukan urusan kita. Kalau anda mau nasihati datang. Tapi dibicarakan, hati-hati kepada fulan itu, hati-hati, nggak ada manfaat sama sekali. Jadi ini antum perhatikan. Memperhatikan rumah tangga orang nggak boleh dalam Islam. Memikirkan rumah tangga orang nggak boleh. Kalau antum mau bantu aja, tapi jangan dibicarakan kekurangannya. Dan masih banyak lagi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang pikiran-pikiran yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kesembilan. Yang kesembilan kita masuk, khidmatun la tuqarribuka khidmatu ila Allah wala ta'udu 'alaika bi salahi dunyak. Yang kesembilan, membantu orang yang tidak mendekatkan diri kamu kepada Allah dan tidak pula bermanfaat bagi kamu untuk kepentingan duniamu. Jadi membantu orang yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah dan tidak pula bermanfaat bagimu untuk kepentingan dunia. Ya kita bantu orang yang jelas mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau nggak jelas jangan dibantu. Membantu orang untuk mengusung dia menjadi pejabat nggak ada manfaat buat kita. Apa manfaatnya? Buat dunia kita nggak ada manfaat, buat akhirat nggak ada manfaat. Kita harus perhatikan, kita membantu orang yang bermanfaat buat kita, dunia dan akhirat kita. Ada orang fakir, orang miskin, dia taat kepada Allah, dia ibadah kepada Allah. Kita tahu dia, tahu kita, dan kita tahu kondisi dia nggak mau minta-minta, kita bantu, manfaat.
Atau dia susah, kita bantu. Atau diminta tolong kepada kita yang memang kita mampu untuk membantu dengan tenaga kita, bantu. Jadi ini orang-orang yang betul-betul mendapatkan manfaat. Dengan apa? Dengan membantu orang lain. Kesulitannya, kesusahannya kita bantu. Dan ini Allah akan melapangkan kita dari kesulitan pada hari kiamat nanti. Man nafasa mu'min kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin, Allah akan lapangkan dia dari kesulitan di hari kiamat. Kemudian yang ke-10, khaufuka wa raja'uka liman nasiyatu biyadillah wa huwa asirun fi qabdatihi wa la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Takut dan mengharap pada makhluk. Takut dan mengharap pada makhluk yang ubun-ubunnya berada di tangan Allah. Dan tertawan dalam genggamannya yang tidak kuasa menolak bahaya atas dirinya, tidak pula memberikan manfaat, tidak berkuasa mematikan, tidak berkuasa menghidupkan, tidak kuasa pula membangkitkan manusia di akhirat. Jadi takut dan mengharap kepada manusia. Kita nggak boleh takut kepada manusia, dan nggak boleh juga dibayang-bayangi oleh ketakutan. Ya, kalau kita lihat SMS yang ada menakut-nakuti kaum muslimin, iya tidak? Nakut-nakuti. Nanti yang berkuasa fulan, yang berkuasa fulan. Kayak nggak punya iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menghasung orang untuk apa? Untuk ikut dalam sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Akhirnya apa? Menghalalkan semua cara. Tentu tujuan dari orang-orang kafir al-ghayah tubarul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Kita nggak boleh. Kita punya syariat, punya agama yang sempurna. Sudah cukup, nggak bisa diganti. Agama Islam ini nggak bisa diganti dengan yang lain. Nggak bisa diganti dengan agamanya orang kafir. Nggak bisa diganti dengan aturan dan hukum-hukum orang kafir. Nggak bisa diganti dengan undang-undang orang kafir. Nggak bisa. Sempurna agama Islam ini. Nggak butuh lagi dengan yang lain. Dan Islam mengatur semuanya, hatta masalah politik diatur oleh Islam. Nggak butuh lagi yang lain. Jadi kita jangan takut kepada manusia. Dan jangan mengharap kepada manusia. Ini sering saya juga ingatkan. Jangan takut kepada manusia. Kita wajib takut kepada siapa? Kepada Allah. Allah berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepada aku, kata Allah. Jadi Allah mengingatkan dalam beberapa ayatnya, disuruh kita untuk takut hanya kepada Allah. Kemudian juga mengharap hanya kepada Allah, karena semua makhluk ini nggak punya kekuasaan sama sekali. Yang punya kekuasaan siapa? Allah. Yang juga menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat Allah. Menghidupkan, mematikan hanya Allah, bukan manusia. Jangan kita takut. Kita ditakut-takuti yang luar biasa. Sampai nanti kalau Syiah yang berkuasa dibantai umat Islam, apa semudah itu? Apa semudah itu? Kayak kita nggak punya Allah SWT yang pasti menolong kaum mukminin. Kalau kita beribadah, yakin Allah pasti akan tolong. Sama seperti rezeki, Allah akan tolong kita. Kalau kita beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, berdoa kepada Allah, di samping itu kita kerja, Allah akan mudahkan rezeki kita. Begitu juga dalam hal yang lainnya. Allah pasti akan melindungi hamba-hambanya dari berbagai macam kerusakan dan juga dari berbagai macam kejahatan. Tapi kita harus terus mendekat kepada Allah, bukan tambah menjauh, bukan menggunakan hal-hal yang haram yang tidak sesuai dengan syariat, tapi tambah mendekat kepada Allah SWT. Begitu juga tentang harapan, kita mengharap hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, jangan mengharap kepada manusia. Orang yang mengharap kepada manusia pasti akan kecewa. Mengharap dia kepada Allah SWT. Kemudian ini pikiran yang gak ada manfaat dan menyanyiakan. Kata Imam Qayyim di akhirnya, kata beliau begini, wa a'zamu hadhil idha'at idha'atani huma aslu kulli idha'atin idha'atul qalbi wa idha'atul waqti wa idha'atul qalbi min ithari dunya al-akhirah wa idha'atul waqti min tulil amal.
Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan penyanyian ini semua sia-sia, ini nggak ada manfaatnya. Dan ada dua yang penyanyian yang besar, kata Ibnu Qayyim, yang paling besar penyanyian dua, yang juga merupakan pokok dari semua penyanyian. Yang pertama, idha'atul qalbi, menyanyiakan hati. Yang kedua, idha'atul waqti, menyanyiakan waktu. Idha'atul qalbi, menyanyiakan hati dengan apa? Min itsari dunya al-akhirah, mengutamakan dunia atas akhirat. Makanya banyak orang yang hatinya rusak apa? Karena disibukkan dengan dunia. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan kerja, sibuk dengan dagang, sibuk mencari harta, sibuk hatinya tergantung pada dunia, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bahkan semua dinilai dengan harta. Bahkan ini juga berbahaya, yang kadang-kadang amal akhirat yang mesti lakukan ikhlas karena Allah, maka dia cari dari dunia. Ini juga berat hukumnya. Riya berat, termasuk juga iradatul insan bi amali dunia. Jadi manusia melakukan amal-amal kebaikan untuk mendapatkan dunia juga nggak boleh. Nggak boleh dalam Islam. Dia melakukan amal soleh untuk mengharapkan dunia. Ini hati-hati. Kita harus niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia, jangan mengharapkan uang dari manusia. Kita menuntut ilmu harus ikhlas, sebagaimana juga kita mengajar dan berdakwah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Dan juga melebih utamakan dunia pada akhirat. Yang kita cari akhirat bukan dunia. Banyak orang yang sibuk dengan dunia, mengumpulkan harta, ini sia-sia. Rusak hatinya. Hatinya rusak. Yang kedua, menyia-nyiakan waktu dengan dibuang-buang, banyak angan-angan dan yang lainnya. Tentang idha'atul qalbi, ini kembali banyaknya ayat Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, bahkan padahal akhirat itu lebih kekal dan lebih baik, lebih kekal akhirat itu. Tapi banyak manusia lebih utamakan dunia. Kemudian juga menyanyiakan waktu dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang enggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, ini penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim, mudah-mudahan manfaat. Jadi 10 yang tidak bermanfaat, dan jangan kita lakukan 10 yang enggak manfaat ini. Kita kerjakan yang bermanfaat. Yang tidak manfaat kita tinggalkan. Termasuk pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada manfaat tinggalkan.